Kemarin Om Bodok sudah pamitan ya di mobil komando. Perlu teman-teman ketahui ya, Om Bodok itu dievakuasi dari mobil komando ya. Waktu situasi nggak kondusif, itu yang mengevakuasi Om Bodok ini teman-teman ojol ya. Sampai ke dalam bis, terus bis disuruh jalan, dikawal, terus ditaruh ya di tempat evakuasi. Info dari teman-teman ya yang ngecek di medsos, ternyata ibu yang marah itu ya, itu bukan ojol ya. Ini patut diduga kuat ibu-ibu itu provokator ya. Sing sabar bos, santai aja ya, aman. Yang penting kita hanya jangan mengandalkan nyali ya, tapi harus pakai strategi ya. Dari Bumi Palembang, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas ketepatan keputusan yang diambil oleh Mas Botok dan seluruh teman-teman AMPB setelah aspirasinya diterima, kemudian menyampaikan kepada publik dan meninggalkan tempat, sehingga terbebas dari fitnah orang-orang yang melakukan rusuh di Jakarta. Kita bisa membedakan mana yang bekerja dengan hati demi kepentingan bangsa, mana yang bekerja demi kepentingan kelompok, golongan, membuat stabilitas tidak nyaman, rasa takut, dan akhirnya menurunkan daya dukung ekonomi. Seluruh kegiatan kerusuhan itu sangat terpisah dari penyampaian aspirasi RUU perampasan aset kepada DPR RI yang dipelopori oleh Mas Botok. Selanjutnya, saya menyampaikan selamat bekerja pada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 3, dan seluruh anggota. Dengan satu catatan, RUU perampasan aset memiliki potensi penyalahgunaan pasal yang bisa digunakan oleh oknum penyidik terhadap terperiksa, sehingga pasal tersebut bisa diminimalisir, yang pada akhirnya setelah disahkan, RUU itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi murni untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semua. Ke akar-akarnya. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberakin sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Kalau ngerasa diberakin, ya cebok lah Bu. Iya.
mau kayak mana lagi kan, demo udah selesai ya, aspirasi udah sampai ya kan, dia orang sudah menyetujui nanti 15 Desember itu bakal disahkan RUU perampasan aset. Jadi kurang apa lagi, mau rusuh-rusuhan mau lama-lama sampai tengah malam sampai besok-besok minep tah. Entah saya, orang berlangsung damai kok malah pengennya rusuh. Ibu ini aneh, cair. Mungkin ibu minta bagian kali ya, pengen cair bapak kalau yang sewaknya. Tahu saya, denger ya bu ya, ibu kota itu ya, itu ibu kota negara ya, semua orang bebas ke sana. Anggota DPR dari seluruh Indonesia ini kumpulnya di sana. Jadi semua orang berhak untuk protes ataupun menyampaikan aspirasi mereka ke sana, ya. Jangan mau boykot orang aja seenaknya. Emang itu ini karena bapak kamu apa? Berkatu, saya dari ojol Palmera. Posisi saya lagi di lampu merah Selipi. Kita bukan bentrok sama polisi aja. Ini dari ormas yang nggak dikenal yang teriak Grip Jaya udah nyerang ojol. Ada berapa ojol jadi korban? Udah berapa ojol jadi korban? Mereka datang dengan truk lewat jalan tol. Ini bentuk provokasi. Kita harus bergerak, ojol harus bergerak. Jangan mau diginin lagi. Ini udah provokasi. Saya bang, korbannya bang. Jam berapa, Bang? Saya dipukulin sama temen tuh, 1 orang. Mana tuh abang ini bang? Nih, saya berdua lagi nyantai, ngopi. Tiba-tiba langsung datang, balokin. Saya videoin malah dipukulin. Malah dicekek. Balok tebal, berisi semua. Dia bawa senjata bang, bawa senjata api dia bang. Dia bawa senjata api. Di depan mata saya dia nembak dia bang. lengkap, samurai yang tutupan tuh. Bawa senjata api, bawa sajam dia bang. Saya udah Ini udah malah digebukin saya. Ini bukan bentuk ini lagi bang, ini udah bentuk provokasi nyata bang, asli bang. Dia teriak Grip Jaya, terus ada yang pakai baju Grip Jaya juga. Bagaimana tanggapan hari ini? Tanggapan hari ini. Jadi memang tuntutan hari ini itu kan demonya adalah sahkan perampasan aset. Benar. Ya, itu tadi pagi sudah disuarakan dengan tim ada dari Pati, mungkin dari daerah-daerah lain dan ibu kota juga, mama kota lah ya kan. Nah, oke. Alhamdulillah ada suara dari DPR bahwa tuntutan ini akan dirundingkan terakhir itu di 15 Desember. Ya, jadi untuk masyarakat memang harus bersabar. Nah, jadi dari saya pengen tanya dengan abang-abang sekalian, apakah ada keluh kesah di demo hari ini dari pagi sampai malam? Boleh bang, cerita bang, tapi maaf bang, ini udah patah bang ya. Ayo bang. Suarakan aja bang, nggak apa-apa bang. Suarakan gitu. abangku. Biar tahu gitu. Biar tahu kesahnya, bang. Kita di awal sudah nerima keluarga Pati di Jakarta. Ya, benar. Kita udah kawal. Ya, sampai ke DPR. Polisi pun nggak berani nyolek. Udah sampai DPR. Dia udah di perwakilan, masuk ke dalam. Udah selesai, kita udah kasih nafkah dia di sini. Dia berak di sini Jakarta. Udah selesai, dia pulang begitu aja. Betul. Jadi saya nggak terima kalau tanggal 15 November kalau Pati belum minta maaf, Desember kalau Pati belum minta maaf sama ojol, kita nggak bakal terima Pati di Jakarta. Oke, jadi keluh kesah kalian tentang warga Pati yang datang ke Jakarta sudah menyuarakan, kalian membantu dan istilahnya dia balik, tapi dari warga Ada izin dari kita. tanpa ada izin, maksudnya mungkin permisi atau tidak. Jadi dari warga Pati, ya ini semoga dari warga Pati mendengar suara kalian ya di Jakarta ya. Jadi saya Info Jakarta 30 ya membantu kalian untuk bersuara. Apapun itu keluh kesah, suarakanlah. Ya, intinya malam hari ini kalian semua lebih waspada dan berhati-hati ya. Ya. Warga jaga warga dikarenakan memang kayak misalnya contoh banyak copet, kehilangan motor. Saya tadi banyak banget mendapat informasi kehilangan motor, makanya saling jaga ya bersama-sama ya Bang ya. Untuk malam hari ini ya. Oke, sekian terima kasih Bang ya. Oke, tos lu Bang.
Nih, sekarang sebuah kehormatan. Menjadi Gubernur Sumatera Selatan, di belakangnya ajudannya jam intel. bahaya ini. Siap. Ampun. Nah, ini coba pengen nanya, ini untuk apa, Pak Gub? Pentung. Kalau Kang Deddy genit, kita pentung kakinya. Nah, kalau saya harus genit, saya kan duda. Waduh. Bapak nggak boleh genit. Oh iya. Emang Bapak takut sama istri? Ya. Bapak takut sama istri? Kadang-kadang. Tapi saya lihat sebagai gubernur Bapak ini tegas. Oh, siap. Ya, tapi istrinya jauh lebih tegas. Karena pentungannya dua. Ya, ini hari ini Satlinmas dimuliakan. Oh, siap. Hari ini diorganisir. Organisir. Nama organisasinya Asli Mas. Artinya Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat. ya ke depan Satlinmas harus semakin diperhatikan kesejahteraannya. Iya. Dan mereka kan piket tuh, jagain dari kejahatan hitungnya. Jagain dari kejahatan, piket. Mereka kalau ada kecelakaan karena nakal begal harus ada asuransi ketenaga kerjaannya. Betul. Kalau di Sumsel sudah ada. Sudah, Jawa Barat Asuransi. juga sudah ada. Jawa Barat. Ya, Sama dong. kita, Gitu. kita ini dia Sumsel, ibu kotanya Palembang. Iya. Nah, orang Sunda itu dulu kalau nakal sama ibunya begini, mangkat sing jauh, Kasabrangka, Palembang katanya gitu. Balik nak, bawa pamajikan. Nah, go. Merdeka! Gubernur Sumsel. Datonya Dul. Dul. Nih saya bareng sama Dato. Perusuh-perusuh tolol. Mau lu apa sih? Hah? Mau lu apa kata gua? Ya, nggak tahu. Suara rakyat mana yang lu wakili? Hah? Nih ya, gua kasih tahu ya. Aspirasi kita itu udah didengar ya, udah didengar dan kita tunggu aja sampai tanggal 15. Apalagi sampai segala bakar-bakar fasilitas umum, bakar-bakar motor, perang sama polisi, ngapain kata gua. Orang-orang kayak lu nih tuh yang sebenarnya merusak nama-nama pendemo. Ya, pendemo itu sekarang dilabeli dengan anarkis, ya, rusuh. Nah, gara-gara apa? Gara-gara orang kayak lu goblok. Tolol lu semua. Dan buat pihak kepolisian, gua sangat-sangat mendukung kalian untuk menangkap bangsat-bangsat perusuh kayak gini. Ya, gua sangat-sangat mendukung. Dan buat kalian yang punya foto-foto perusuh-perusuh bangsat ini, tag gua repost. Ya, sumpah. Biar nih bangsat-bangsat kayak ini tuh ditangkap. Emang perusuh-perusuh goblok lu semua, babi, perusak nama pendemo lu anjing. Orang udah capek-capek demo dari pagi sampai sore, lu rusak gara-gara kelakuan bangsat lu yang gak punya otak itu. Anjing lu semua. Menyampaikan aspirasi dengan cara berdemo itu sah dan dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau sudah sampai anarkis, rusuh, merusak fasilitas umum, bahkan sampai tengah malam hingga mengganggu warga sekitar, itu gua kagak setuju. Goalsnya kan udah tersampaikan, aspirasinya juga udah diterima dengan baik oleh DPR, ya apalagi gitu loh. Selanjutnya tinggal kita kawal. Lalu apalagi sampai tengah malam rusuh, bakar-bakaran, sampai ngerusak mobil orang. Udahlah balik ya. Rame-rame malam itu rawan penumpang gelap. Hati-hati ditunggangi, diprovokasi, hati-hati. Masih ada besok-besok yang bisa kita perjuangkan. Ya jangan sampai amit-amit peristiwa Afan tahun lalu terulang lagi, jangan sampai. Udah balik ya saudara-saudara, besok kita pagi sarapan nasi uduk lagi.